totalkan untuk kapasitas alat simpannya itu dari rasio dikali dengan tingginya. Selanjutnya untuk jumlah alat simpan. Untuk desimal, ini masih sama juga dari kebutuhan material per unit dalam 2 minggu dibagi dengan total kapasitas alat simpannya. Lalu untuk kumulatif, jumlah alat simpan juga sama. Itu kalian jumlahkan aja untuk desimal jumlah alat simpan dari komponen pertama sampai komponen terakhir. Selanjutnya jangan lupa untuk dilakukan pembulatan. Untuk luas lantai meter persegi itu juga sama rumusnya, dari pembulatan dikali dengan panjang dimensi alat simpan lalu dikali dengan lebar dimensi alat simpannya. Untuk allowance 200% ini juga dari luas lantai persegi dikali dengan 200%. Sehingga nanti diperoleh total luas area untuk warehouse indirect material. Oke, untuk yang selanjutnya warehouse WIP itu akan dijelaskan oleh Kak Nabila. Oke, mungkin sebelum dilanjut ada yang bertanya dulu nggak di bagian yang indirect sama direct material? Nanya dong Kak. Ya, silakan. Boleh lihat yang direct lagi nggak Kak? Yang bagian dimensi kemasan. Ya, kenapa? Itu kan tadi ada kali 4 kali 3. Lupa Kak yang mana yang kali 4 yang kali 3 kemana? Ini boleh di SS saja atau kan udah ada yang nge-record belum? Nggak ada Kak. Kalau yang perseginya Kak? Itu kok ada kali 4 kali 3 ya Kak, tapi di catatan kan juga ada nih ya, di rumus catatan. Di sini nggak ada di kali 4 kali 3 Kak. Yang di catatan mana? Catatan MM-nya kan ada tuh, storage warehouse. Yang buat kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini untuk kolom 3 kan dimensi material. Diperoleh dari ukuran dimensi produk awal raw material dengan memperhatikan jenis bentuk kayu persegi cuma P, L, T doang, nggak ada rumus kali 3 kali 2 kali 4-nya. Itu nanti yang diikutin yang di bagian sini aja ya, yang dikali aja. Mungkin di bagian catatan itu ada kekurangan. Mau nambahin bentar, untuk yang kan ini kan dimensi kemasan ya, jadi kan kita kan nggak tahu dimensi kemasan ukurannya itu berapa. Jadi untuk yang di bagian ini, bagian direct material itu untuk kemasannya si panjangnya itu dia dikali 4 dari si tingginya kalau misalkan dia komponennya berbentuk silinder. Lalu untuk lebarnya yaitu diameter dikali dengan 4. Lalu untuk si tinggi dimensi kemasannya diameter dikali dengan 3. Lalu untuk komponen yang berbentuk kayu persegi itu dia dari panjang dimensi awal yang komponennya ini dikali 4 untuk menentukan si panjang dimensi kemasannya. Lalu lebarnya juga dikali 4, untuk tingginya dikali 3. Seperti itu. Itu berarti ketentuan ya Kak? Ya, jadi kan kita nggak tahu ukuran presisi kemasannya ya. Jadi kita memakai rumus seperti itu. Oke. Kalau di catatannya nggak ada deh, memang makanya saya cukup bingung tuh dapat dari mana angkanya Kak. Ya, jadi dari situ ya caranya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang bertanyain mungkin saya mau... Taruh Kak, pelan-pelan. Yang indirect juga sama. Tadi katanya suruh cari, tapi pas dipencet rumusnya ada kali 4 kali 3 juga. Nah, untuk yang indirect itu kan kadang suka ada ya
ukuran kemasannya gitu. Jadi ketika kalian membeli lem kayu itu kan ada ukuran kardusnya lagi gitu kan. Nah, pakai ukuran itu. Jadi suka ada kadang di Shopee-nya kayak gitu. Jadi kalian bisa memakai referensi dari sana. Kalau misalkan memang nggak ada, baru kalian pakai rumus yang kali 4, Yang sama tadi. kali 4 dan kali 3 itu. Gitu loh. Jadi Oke, kalian berusaha dulu untuk mencari referensi ukuran kemasannya kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, mungkin saya mau nambahin dikit di bagian quantity nih. Kalau untuk yang di bagian bahan baku, yang di bagian lot size ini kan dia kuantitinya ambil dari PT 1 ya. Ini tuh artinya kuantitinya tuh jumlah dari si komponen ini yang akan kalian siapkan pada saat mau memproduksi. Tapi kalau misalkan di kuantiti yang poin 5 ini tuh kuantiti yang kalian pakai pada saat produksi. Jadi dari misalnya dari lem kayu itu kalian yang kepake itu berapa gram, terus kayak dari cat kayu hitamnya juga yang kalian pakai itu sebanyak berapa gram. Jadi bedanya kayak gitu ya, jangan sampai yang ini sama ini tuh sama. Oke. Kita lanjut ke area